Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara semua bagaimana kita saling menguatkan dalam situasi ini. Yang kita tahu Allah itu hadir di mana-mana dan kehadirannya membawa pengaruh yang begitu kuat. Pertanyaannya, apakah kehadirannya membunuh kita? Atau kehadirannya biasa-biasa? Allah tidak melakukan banyak perkara yang luar biasa di kehidupan kita. Dia tidak buat mujizat, sekalipun dia sanggup melakukannya. Atau yang ketiga, Allah mengerjakan perkara yang luar biasa di rumah kita, dalam kehidupan kita, karena kita menjamunya. Ketiga hal ini mari kita renungkan, di bagian mana kita. Pagi ini saya teringat dengan seorang yang bernama Obed-Edom. Pada waktu tabut Allah dibawa untuk berperang oleh orang Israel, mereka berkata, "Kita bawa tabut Allah." Dan pada waktu kedengaran kepada orang Filistin mereka akan membawa tabut Allah, orang Filistin itu ketakutan. Mereka gemetar. Mereka tahu siapa Allah, bagaimana hebat kuasanya. Tapi dalam hati mereka berpikir begini, toh kita juga matinya nantinya kalau kita menghadapi dia. Tapi ayo, biar kita mati sebagai seorang, bukan pengecut, tapi mati sebagai seorang yang berani bertempur dalam peperangan. Sehingga mereka berkata, "Mari kuatkan hatimu." Lalu mereka berperang dan Israel dikalahkan. Luar biasanya, tabut ada di tengah orang Israel, tapi orang Israel kalah. Bahkan kedua anak Imam Eli mati. Kenapa? Mereka mengizinkan membawa Allah hadir bersama dengan mereka di saat mereka berperang. Tapi mereka tidak menaruh rasa respect terhadap Allah. Ya, jangan sampai kehadiran Allah itu sebagai kebanggaan doang, slogan saya Kristen. Terus kenapa? Tapi tidak mengakui dan tidak menghormati, tidak melayani dia yang kita ikuti sebagai Kristen. Kristen adalah pengiringan akan Tuhan, mengikuti Yesus, kita pengikutnya, dan kita melakukan apa yang menjadi teladan daripada yang kita ikuti itu. Nah, pada waktu tabut Allah dirampas di tanah orang Filistin, luar biasa kebesaran Allah terjadi. Yang dilakukan orang Filistin adalah mereka meletakkan tabut Allah yang berbentuk kotak dan tidak tinggi. Ada dua keruk di sisi kiri dan kanan, dan ada kayu penyanggahnya. Nah, pada waktu diletakkan, mereka tidak letakkan di luar, tapi mereka hargai meletakkannya di tempat dewanya, di samping Dewa Dagon. Dewa Dagon patung yang tinggi. Mereka letakkan di samping Dewa Dagon. Mereka seolah menganggap samanya Tuhan. Sama Tuhan kita, ayo. Tapi Allah sedang menunjukkan Allah tidak bisa disandingkan dengan dewa-dewa yang lain. Nah, pada waktu disandingkan tabut Allah dengan Dewa Dagon, pada malam itu Allah membuat Dewa Dagon jatuh tersungkur di hadapan tabut Allah. Ini artinya Allah sedang tunjukkan bahwa semua dewa-dewa harus sujud kepadanya. Bukankah ini signal? Ini sebagai sinyal dari Allah bahwa semua harus tunduk sujud kepada Dia. Jangankan manusia, dewa-dewa sekalipun harus sujud kepadanya. Mereka pikir ini mungkin tidak sengaja, mungkin angin kencang, mungkin ada sesuatu, atau mungkin berdirinya kurang kokoh. Ayo kita baguskan lagi. Lalu mereka berdirikan patung Dewa Dagon. Dan besoknya Allah seolah-olah sedang berbicara kepada mereka, "Kau tidak dengar pesanku? Ini yang kalian banggakan. Aku sedang tunjukkan bahwa dewa kalian saja sujud kepadaku. Nah, supaya kalian tahu bukti kebesaranku. Dewa kalian bagaimana nasibnya?" Begitu mereka bangun pagi-pagi, mereka lihat Dewa Dagon ini sudah tidak berbentuk lagi sebagai dewa yang bagus, tinggi, tapi kepalanya kemana, tangannya kemana,
kemana kakinya, kemana berhamburan. Ini pesan Allah, teguran Allah kepada orang Filistin. Dewa-dewa kalian ini tidak berkuasa kecuali tabut kotak yang mereka remehkan itu. Dan selama tabut Allah ada di daerah Filistin, Allah memukul mereka dengan sakit penyakit, borok-borok. Dan menurut pesan daripada nabi-nabi mereka, kalau mungkin sekarang kita katakan apakah pesan dukun-dukun atau orang-orang pintar yang katanya manusia. Orang bilang itu pintar, lalu kalau itu pintar lalu kamu apa? Bodoh. Allah begitu pintarnya sedang menunjukkan yang katanya pintar itu saja jatuh. Mau cari kepintaran kita tanya Allah. Pada waktu imam-imam orang Filistin, nabi-nabinya itu ditanya, mereka jawab, pulangkan itu, bawa juga, bikin di kereta lembu yang baru. Pastikan dari mana mereka tahu dari membawa tabut Allah dengan kereta lembu yang baru? Dari imam-imam, nabi-nabi orang Filistin. Kita jangan nanya kepada orang-orang Filistin, tanda kutip, orang-orang yang tidak kenal siapa Tuhan. Tidak nanya dari kepada firman Tuhan. Tuhan sudah jelaskan bagaimana menangani tabutnya. Nah, pada waktu tabut Allah akan dikembalikan, dikatakan pulangkan itu di kereta lembu yang baru, bawa dengan ada emas berupa tikus-tikus borok-borok, bawa, pulangkan. Lalu mereka bawa, lihat kalau jalannya menuju Bet-Shemesh, berarti itu memang Tuhan orang Israel yang sedang marah itu. Tapi kalau memang jalannya tidak ke Bet-Shemesh, ke arah yang lain, ini kebetulan saja. Lalu mereka bawa dengan kereta lembu, dan lembunya, lembu yang punya anak, anaknya dipulangkan, mereka bawa. Dan mereka biarkan lembu berjalan di depan. Tidak ada petunjuk jalan kiri kanan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Mereka di belakang dituntun oleh lembu. Bayangkan saudaraku, manusia dituntun sama lembu. Harusnya ada manusia yang menuntun lembu. Terbalik, ini kalau Allah sedang permalukan manusia yang bermain-main dengan dia, tidak bisa menghormati Allah dengan baik. Nah, akhirnya kereta lembu berjalan benar sampai ke Bet-Shemesh. Mereka lihat sendiri, benar ini kereta lembu sampai ke Bet-Shemesh. Dan yang melakukannya siapa? Mereka katakan memang ini Tuhan orang Israel yang sedang bekerja. Lalu mereka pulang. Mereka biarkan kereta lembunya di situ, taburnya di situ. Mereka justru kasih emas. Mereka bayar. Di sini kita lihat saudaraku, orang-orang yang bermain-main dengan Tuhan, orang-orang yang mencoba sandingkan Tuhan dengan dewa-dewa yang lain. Tuhan sendiri yang berperkara, bukan manusia, bukan orang Israel panggil prajurit, panggil panglimanya, susun strategi, tapi langsung Allah berperkara tanpa karya tangan manusia. Allah hancurkan dewanya, Allah pukul mereka dengan borok-borok sakit penyakit, dan Allah suruh mereka bayar dengan emas. Emas itu bukan emas 24 karat yang kita punya, tapi emas yang begitu bagus. Mereka harus bayarkan. Tapi sangat disayangkan bagaimana justru orang Israel menanganinya. Begitu mereka melihat ada kereta lembu, ada tabut dipulangkan, mereka bersorak-sorai. Mungkin kalau sekarang mereka berkata, haleluya, engkau luar biasa Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Lalu muncul orang-orang yang pengen tahu, sok tahu apa rupanya isi tabut ini. Terus kenapa kali rupanya kalau ditengok? Lalu mereka coba-coba lihat tabut itu. Dan puji Tuhan, orang-orang Bet-Shemesh bisa menangani dengan baik. Dan kereta lembu hasil saran daripada imam-imam orang Filistin, saran daripada nabi-nabinya itu, dihancurkan kereta lembunya, dibuat menjadi kayu untuk membakar lembunya tadi, menjadi korban bagi Allah. Luar biasa. Harusnya pola pikir tentang kereta lembu untuk mengangkat tabut berhenti, karena orang Bet-Shemesh sudah hancurkan. Jadi cara menangani tabut bukan lagi dengan kereta lembu, sekalipun itu baru, sekalipun itu bagus. Allah sudah punya cara, kita tidak bisa gantikan caranya itu.
sekalipun tidak ada plan B yang lain. Allah tidak punya plan A, plan B, habis plan A, plan B-nya enggak. Hanya punya satu cara, satu jalan. Sebabnya dia berkata, aku adalah jalan, tidak ada jalan yang lain. Cukup satu cara untuk mengangkat tabut Allah. Cukup satu cara yang kita lakukan untuk menjamu Tuhan. Kita layani seluruh perintahnya. Lalu muncul orang-orang yang pengen tahu, emang kenapa rupanya? Ada apa rupanya di tabut ini? Kalau enggak kau lihat, kenapa rupanya? Kalau kau pegang, kenapa rupanya? Lalu mereka coba buka isinya, apa rupanya isinya. Dan seketika itu juga Allah membiarkan mereka mati sebanyak sekitar 70 orang. Kenapa mereka mati? Dalam kitab Ibrani jelas dikatakan bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Dekat-dekat dengan api. Kalau kita adalah rumput, kita seperti kayu biasa, kita akan habis terbakar. Tapi kalau kita sadar kita adalah emas, adalah pribadi yang dimurnikan oleh Allah, maka di saat kita menghampiri mendekat Dia, itu tidak membunuh kita, tapi membawa kita semakin dimurnikan, makin bersinar lagi. Akibatnya tabut ini diletakkan di rumah Abinadab selama 20 tahun. Bayangkan saudaraku, selama 20 tahun tabut Allah di situ. Abinadab justru tempatkan anaknya untuk menjaga tabut Allah. Kalau sekarang kita katakan mungkin pendetanya, imamnya. Tapi dia tidak buat apa-apa. Di dalam Alkitab tidak dijelaskan selama 20 tahun di sana apa yang terjadi dengan keluarga Abinadab. Tidak ada. Lalu ngapain saja? Mereka biarkan saja. Jangan ganggu Allah, nanti kita mati. Lalu Daud dalam keadaan dia sudah menjadi raja, dia berpikir, aku harus bawa tabut Allah ke Yerusalem. Itu tabut harus kita hormati. Di mana Allah ada, di situ ada berkat. Dia dengan segenap usaha, ayo bawa tabut Allah dari rumah Abinadab. Dengan rasa bersyukur, dua anaknya dibawa, yaitu Uza dan Ahio, membantu. Dan Daud juga membawa tabut Allah dengan cara dari mana? Nanya gimana orang Filistin membawanya, pakai kereta lembu. Nanya kok cara orang Filistin, bukan nanya kepada Tuhan, nanya kepada nabi-nabi Allah, pesan-pesan yang disampaikan oleh firman Allah. Bukankah Daud orang yang dekat dengan Tuhan, sering nanya Tuhan, tapi pada waktu dia ingin membawa tabut Allah, dia tidak nanya Tuhan. Akhirnya di tengah jalan, tabut itu harusnya jalannya mulus, dan Tuhan izinkan, katakan sebuah pohon yang sudah lama berakar di sana. Biasanya mungkin pohon itu ada akarnya menonjol, lalu tiba-tiba mungkin akarnya ini menonjol di jalan, dan kereta lembunya lewat dan mengenai akar ini, dan itu membuat mungkin kereta lembunya hampir jatuh. Dengan berusaha pengen menolong Tuhan, Uza mau jatuh. Lalu dia coba bantu Tuhan, dan seketika itu juga Tuhan marah dan Uza mati. Daud marah, komplain. Ada banyak orang yang katakan Daud itu bisa marah. Benar, tapi apakah marahan Daud itu benar? Apakah Tuhan setuju dengan marahnya Daud? Tuhan pengen buka pola pikir Daud dan seluruh orang itu supaya tahu cara mengangkat tabut bukan seperti ini, nanya kepadaku. Begitu maksudnya Allah. Tapi Daud belum sadar juga. Dia takut. Gimana cara bawa Allah ini, bawa tabut Allah ke Yerusalem? Tidak berani aku. Dia cari orang yang bersalahkan. Biasanya kan begitu. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kita cari siapa kambing hitamnya, siapa mau disalahkan. Akhirnya Daud bawa ke rumah Obed Edom. Tapi luar biasa, Obed Edom itu artinya itu bangsa yang diperbudak. Daud tidak membuat tabut ini di tempat orang Israel, tapi ke tempat orang-orang Edom. Jadi kalau mati lagi biarlah orang Obed Edom, bukan lagi bangsa Israel. Ya, mungkin cara Daud tidak baik bawa ke tempat Obed Edom. Tapi Obed Edom dia tahu dia sebagai seorang hamba, dia harus bisa melayani.
Dan di saat tabut Allah ada di rumahnya, dia lihat ini tabut Allah, gambar kehadiran Allah. Dia tidak biarkan tabut Allah sendiri, dia layani Allah, dia memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan tidak membutuhkan waktu tahunan seperti Abinadab selama 20 tahun tidak terjadi apa-apa, tapi dalam rumah Obed-Edom selama 3 bulan, saya ulangi, selama 3 bulan seluruh rumah Obed-Edom apa yang diusahakannya berhasil. Dan peristiwa keadaan berhasil ini sampai kepada Daud, kedengaran kepada Daud. Lalu Daud berkata, ayo kita bawa dari rumah Obed-Edom. Lalu mungkin Daud berkata, Obed-Edom, aku mau bawa tabut ini. Sudah 3 bulan lebih di rumahmu. Ayo kita bawa semua, aku sudah bawa pasukan. Nanya Tuhan, sudah bawa imam-imam. Kalau kemarin kita bawanya tidak nanya imam, kita nanya bagaimana orang Filistin membawanya, tapi sekarang kita sudah bawa imam-imam untuk mengangkatnya. Dan kita bawa korban-korban persembahan untuk Tuhan. Loh, tapi kemarin kulihat gersang rumahmu ini, kulihat biasa-biasa saja, tapi sekarang kau 3 bulan ini kulihat rumahmu ini penuh dengan berkat Tuhan. Apa yang kau tanam berhasil, luar biasa. Kenapa begini Obed-Edom? Mungkin Obed-Edom berkata begini, Tuhanku, aku juga tidak ngerti kok bisa begitu. Tapi yang ku tahu selama tabut Allah ada di tempat ini, aku belajar melayaninya. Jangankan manusia yang kulayani, tabut ini juga hadir di sini, kulayani dengan baik. Dan ini hasil yang kulihat. Lalu Daud dengan semangat, ayo kita bawa. Sedangkan Obed-Edom 3 bulan di rumahnya, dia merasakan berkat Allah. Apalagi kalau bersama dengan kita, ayo kita bawa ke Yerusalem. Maka Daud bawa tabut Allah di sana, Yerusalem. Dan sepanjang jalan imam-imam mengangkatnya bukan dengan kereta lembu, tapi dengan dipikul. Allah sudah jelaskan dalam kitab Keluaran kepada Musa cara mengangkat itu, bikin ada 2 kayu untuk dipikul. Ya, kita saudaraku melayani Tuhan, menyembah Tuhan tidak butuh untuk pakai musik-musik rekaman MP3. Biarkan itu berputar, kita diam saja. Allah mau kita yang aktif. Kalau orang lain mungkin menyembah dewanya, menyembah Tuhannya dengan bikin musik-musik, bikin rekaman putar di situ. Tuhan tidak mau cara seperti itu. Cari cara melayani Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Di situ sudah jelas Allah sampaikan. Dan Daud di saat 6 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo potong lembu, korbankan. Kalau jaraknya itu berapa puluh ribu kilometer, maka kita bisa bayangkan berapa puluh ribu ekor lembu yang dikorbankan. Saya pikir dari mana semua itu? Itu harga yang dibayar oleh Daud. Bagaimana supaya tabut Allah sampai ke Yerusalem. Dia berpikir berapalah arti yang ada daripada lembu ini, yang Tuhan bisa gantikan nanti lebih daripada itu. Dan begitu tabut Allah dibawa dari rumah Obed-Edom, Obed-Edom bilang sama anaknya, anak-anakku, siapkan semuanya. Ayah mau kemana kita? Obed-Edom berkata kepada anaknya, kemana tabut Allah ini berada, kita pergi ke sana. Karena di situ ada berkat Allah. Ini belum seberapa berkatnya 3 bulan ini. Ayo kita ikutin kemana tabut Allah ini berada. Ke Yerusalem, kita pindah ke Yerusalem. Dan Obed-Edom berada di Yerusalem. Dan dia sana menjadi penjaga pintu. Dan dalam Alkitab dijelaskan mereka penjaga pintu makanan. Kalau gambar sekarang menjadi penjaga logistik, penentu. Luar biasanya. Saudaraku, cara menangani kehadiran Allah, pengaruh Allah ada dalam kehidupan kita begitu besar. Ada 3 gambaran ini. Yang pertama, seperti orang Filistin yang tidak menghargai, menghormati Tuhan. Dewanya hancur, mereka kena sakit penyakit dan mereka harus bayar ganti rugi. Yang kedua, kita lihat bagaimana Abinadab, Allah hadir di rumahnya, tabut Allah ada dalam keluarganya selama 20 tahun. Tapi di Alkitab dijelaskan tidak ada Allah berbuat apa-apa. Kehadiran Allah tidak menjadi kebanggaan bagi mereka. Mereka ketakutan. Dan
dan mereka justru tidak melayani Allah dengan hormat. Sekalipun anaknya ada penderitanya di sana. Yang ketiga, Obed Edom. Mungkin dia dipersalahkan menjadi kambing hitam. Kalau toh dia mau mati, biarlah mati. Mungkin begitu pikiran orang terhadap dia. Tetapi dia tahu siapa jati dirinya. Dia adalah bangsa Edom. Dia adalah pelayan budak. Jangankan manusia dia layani, Tuhan dia layani. Sehingga selama tabut Allah ada di sana, dia hormati Tuhan, dia layani Tuhan. Dan 3 bulan saja dijelaskan dalam Alkitab, dia berkelimpahan. Dalam keadaan sekarang ini, kita mungkin kekurangan. Tapi saudaraku lihat, Allah hadir dalam keluarga kita, Allah hadir dalam kehidupan kita. Mari kita respect kehadirannya, jangan kita biarkan. Kita bangga sebagai orang Kristen, kita proklamirkan saya Kristen, saya melayani. Tapi pada waktu melayani kita kerjakan di luar, di rumah kita tidak melayani dia. Mari kita layani Tuhan di rumah kita dengan kita berdoa, melayani keluarga dengan baik. Karena apa yang kita lakukan kepada mereka, kita juga melakukannya kepada Tuhan. Kita menghormati orang di rumah kita, kita sedang menghormati Tuhan. Kita menggunakan waktu untuk menyembah Dia. Kita gunakan waktu untuk bersekutu dengan Dia, merenungkan, berbicara, curhat dengan Dia. Dan kita lihat dampaknya luar biasa. Allah memberkati kita. Kita percaya kita orang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya.